seperti ini. Ini belinya ya sebenarnya sama dengan kacamata yang standar optik seperti biasanya teman-teman. Ini kacamata ini ya bukan kacamata murahan sekali ya enggak, ya kacamata dengan harga yang standar optik gitu ya. Tapi bahannya ternyata kurang bagus teman-teman. Yes, ini teman-teman bisa dilihat ya modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau belanja frame itu hindari belanja frame yang model seperti ini. Ini ringkih sekali teman-teman. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa untuk komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Hari ini saya mau share sedikit pengalaman yang kurang mengenakan ya teman-teman ya. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, saya di Yogyakarta ya. Jadi sekitar seminggu yang lalu kami melayani seorang customer di daerah dekat kota Yogyakarta ya, dekat sama Malioboro, daerah baratnya Kauman Yogyakarta. Nah di situ waktu itu kami melayani ada 3 konsumen ya, terdiri dari ibu-ibu, kemudian putranya, cucunya atau ya cucunya, tapi cucunya ini udah gede anaknya, udah usia sekitar 9 tahunan gitu. Kemudian salah satunya lagi tetangganya juga seorang ibu-ibu. Nah, ibu ini mereka itu sudah langganan ya sama kita ya. Jadi sudah beberapa kali repeat order. Jadi udah kalau nggak salah udah ketiga kalinya mereka pesan kacamata di tempat kami. Nah, qadarullah untuk yang ketiga ini ada hal yang kurang mengenakan ya. Jadi kemarin kalau nggak salah sekitar hari Senin atau Selasa itu kita layani beliau, kemudian kacamata jadi hari itu juga langsung kita antar. Jadi saya ngelayaninya sekitar jam-jam 2-an gitu menjelang asar. Saya layani, saya cek mata di situ, kemudian tak persilakan untuk milih frame dan sebagainya. Kemudian ada frame yang menarik bagi beliau, akhirnya beliau pilih dan deal jadi beli. Ibunya itu memakai lensa yang progresif ya teman-teman, progresif. Beliau kalau nggak salah cuma ganti lensa, tapi yang putranya ini, yang cucunya ini dia beli frame sama lensa sekalian, lensanya yang anti Blu-ray, anti radiasi. Nah kalau yang ibunya yang satu lagi tetangganya itu juga beli cuma lensa doang, itu maaf lensa aja atau sama frame-nya ya kemarin, saya lupa. Tapi yang pasti dia pakainya juga lensa progresif juga. Nah, jadi di total 3 kacamata itu kalau nggak salah nominalnya 1.400.000 kalau nggak salah, kurang lebihnya sekitar segitu. Ya untungnya lumayan sih ya, untungnya untuk marginnya udah lumayan juga. Nah tapi ketika sudah saya antar hari Selasa atau Senin saya lupa, itu 3 hari kemudian sekitar hari Jumat ya, Jumat itu beliau WA ke saya. Nah ini bisa dilihat WA-nya. Beliau komplain, Mas ini kok kacamata kemarin yang dipesan baru mau dipakai kok sudah patah gitu. Nah saya nggak enak banget kan teman-teman, wong ini konsumen lama, sudah beberapa kali repeat order ke kita, udah percaya banget sama kita, bahkan dia tuh sangat care sama kita tuh, care sekali. Jadi ketika kita datang itu udah kayak bukan lagi dengan sales gitu hubungannya, tapi kayak sudah kayak tamu gitu, tamu agung gitu. Kita tuh udah sangat dimuliakan sekali. Meskipun beliaunya itu bukan seorang muslim, tapi dia itu masih keluarga besar dari terahnya Kesultanan Yogyakarta ya, karena itu masih di lingkungan rumah itu masih keluarga besar terah Keraton Yogyakarta. Di rumah pun ada foto-foto pajangan ini keluarga keraton gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di situ akhirnya kita layani, kita datang hari itu juga sekitar kalau nggak salah waktu itu hari Jumat, langsung kita ke sana, kita layani. Jangan sampai konsumen ini kalau lama nggak segera kita tanganin, ini pasti bisa menjadi bola salju yang nanti lama-lama bisa bikin kecewa semuanya.
bisa jadi dianya yang kacamatanya nggak apa-apa pun lama-lama bisa bikin dia tuh, "Mas kok ini kurang gini-gini," padahal sebenarnya enak gitu. Nah makanya kalau ada komplain seperti ini harus segera kita tanganin, segera kita selesaikan masalah itu hari itu juga kalau bisa. Karena memang masalah itu kalau nggak segera diatasi mah jadi pikiran, nanti takutnya mah lupa teman-teman. Kalau kita lupa kalau mau nangani komplain kok malah jadi lupa, nah nanti konsumen udah nunggu-nunggu nih, bahkan misalnya udah janji, "Bu nanti hari Jumat mau saya ke situ," gitu. Ternyata ditunggu-tunggu kita nggak datang. Nah itu jadi nilai minus bagi mereka gitu loh. Akhirnya kita jadinya kurang baik di mata mereka. Jadi kalau misalnya ada komplain, teman-teman sebisa mungkin harus segera tanganin hari itu juga. Sebisa mungkin hari itu. Kalau terpaksa sekali tidak bisa hari itu ditanganin, ya kalau bisa besok pagi kita janjikan ke beliau dan benar-benar besoknya kita ke situ. Jangan berlama-lama untuk jangan berlama-lama untuk menangani komplain seperti ini. Karena nanti risiko jangka panjangnya kurang bagus kalau nggak segera kita tangani. Nah, kemudian hari itu kita langsung ke sana. Ternyata teman-teman, nah kacamata yang dipesan cucunya itu seperti ini modelnya. Seperti ini. Ini belinya ya sebenarnya sama dengan kacamata yang standar optik seperti biasanya teman-teman. Ini kacamata ini ya bukan kacamata murahan sekali ya enggak, ya kacamata dengan harga yang standar optik gitu ya. Tapi bahannya ternyata kurang bagus teman-teman. Ya ini teman-teman bisa dilihat ya modelnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau belanja frame itu hindari belanja frame yang model seperti ini. Ini ringkih sekali teman-teman. Ini nih lihat nih modelnya kayak gini. Jadi ini tulang-tulangnya tuh nggak ada. Kemudian bahannya tuh kayak ringkih sekali. Ini jangan sampai hal seperti ini diulangi biar menjadi pembelajaran bagi semuanya teman-teman ya. Biar teman-teman juga tidak jatuh pada lubang yang sama yang saya injak kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama, kesalahan yang sama. Ini makanya saya share di sini. Nih. Terus habis itu si customer saya suruh monggo ibu putrane cucunya disuruh milih frame yang mana saja, silahkan monggo dipilih. Nanti saya ganti gratis, saya bilang gitu. Ibunya juga, gratis mas? Iya bu, ini gratis nih. Saya kasih garansi gratis karena memang ini udah tanggung jawab saya. Kacamata baru kemarin diantar kok sudah patah, baru mau dipakai gitu ya. Mungkin dia posisinya di dalam box kacamata itu apakah kena tekanan dari box kacamata atau mungkin pada saat pemotongan lensa terlalu besar sehingga lensa itu menekan bagian bingkai atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi walau alam yang penting ini harus kita tanggung jawab. Bagaimana caranya konsumen ini harus segera kita atasi. Kita mohon maaf, minta maaf ke beliau atas ketidaknyamanan ini. Kemudian setelah itu beliau milih-milih frame. Kemudian ketika beliau milih frame yang saya lihat kok ini kurang bagus juga, ibu kita pilihkan yang bagus bu, pakai yang ini aja. Ini insya Allah bagus. Kemudian lensanya nanti bisa kita oper ke frame yang baru. Jadi nggak usah motong lensa lagi. Nah, ternyata ibunya juga mau, anaknya juga mau, ya udah ngikut anaknya. Hari itu kita bawa ke tempat paset, kita tunggu. Nah, alhamdulillah tempat paset itu kebetulan waktu itu tidak ramai teman-teman ya, pas agak sepi gitu. Alhamdulillah hanya sekitar 20 menit atau nggak nyampe langsung kita antar lagi. Kebetulan waktu itu tempat pasetan dengan rumah customer itu satu kampung gitu. Beliau nggak tahu kalau sebenarnya rumah beliau itu satu kampung itu ada tempat faset atau tempat pemotongan lensa ya. Jadi mereka itu ketika saya enter mereka udah jadi mas, cepet banget kayak gitu. Nah jadi harapannya dengan kepuasan mereka ketika kita antar kacamata itu menutupi rasa kecewa mereka ketika melihat kacamata itu patah kayak gitu. Jadi bagaimana caranya luka di hati yang tergores itu kita obati dengan pelayanan yang lebih baik. Karena untuk menjaga seorang customer itu nggak mudah teman-teman. Apalagi sekarang persaingan luar biasa. Kalau kita servis kita nggak bagus, kualitas produk kita kurang bagus, maka pasti akan ditinggalkan oleh mereka. Seperti itu. Kalau dulu mungkin beda. Dulu karena pemain nggak banyak, orang nyari kacamata cuma 1-2 tempat, mereka tetap aja ke tempat itu penjual itu. Tapi kalau sekarang nggak, mereka mudah sekali untuk mencari
seller yang lain, sales yang lain, toko kacamata yang lain, apalagi kalau mereka tahu yang namanya marketplace. Nah, itu semakin banyak sekali pilihannya. Nah, begitu teman-teman ya. Ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama. Salam sukses untuk teman-teman optik, entah optik lapangan, optik toko. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.